Piala Dunia selalu menjadi panggung mimpi bagi setiap pesepak bola dan perayaan terbesar bagi miliaran umat manusia di seluruh penjuru bumi. Namun, apa yang terjadi jika turnamen yang paling dinanti-nanti ini justru mendapati berbagai kritik, kekacauan, dan hal buruk yang kurang berkenan? Banyak yang menyebut gelaran festival sepak bola kali ini menjadi salah satu yang buruk diakibatkan berbagai masalah dan kontroversi yang terjadi. Dari urusan imigrasi yang super ketat, fasilitas latihan yang tidak sesuai standar, hingga harga tiket gila-gilaan yang dapat membuat penonton berpikir ulang untuk membeli. Lantas, apa saja berbagai permasalahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 yang dapat mengakibatkan rating tidak baik dan mengurangi euforia festival ini? Sebelum kita masuk ke dalam rentetan masalahnya, mari kita lihat dulu gambaran besar pesta olahraga yang sudah banyak dinantikan ini. Piala Dunia 2026 sebenarnya mengusung konsep yang sangat megah dan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di jagat raya ini diadakan di 3 negara tuan rumah sekaligus secara bersamaan, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di atas kertas, kolaborasi raksasa Amerika Utara ini terdengar seperti ide yang brilian untuk menyatukan benua melalui sepak bola. Tidak hanya jumlah tuan rumahnya yang bertambah, FIFA juga membuat keputusan monumental dengan mengubah format turnamen. Jika pada edisi-edisi sebelumnya kita terbiasa melihat 32 negara bertanding, kali ini jumlahnya membengkak drastis menjadi 48 negara. Dengan penambahan kontestan ini, otomatis jumlah pertandingan pun meroket dari yang biasanya 64 laga menjadi 104 laga. Salah satu hal yang sangat berbeda dari Piala Dunia tahun ini adalah dengan banyaknya jumlah negara yang ikut serta. FIFA menjanjikan sebuah pesta bola yang lebih inklusif, memberi kesempatan bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final untuk merasakan atmosfer panggung dunia. Namun, ekspektasi indah itu langsung berbenturan dengan realitas yang kurang baik. Keputusan FIFA untuk mengadopsi format 48 negara ini tidak semua pihak menyambut perubahan dengan positif. Sejumlah analis menilai format baru berpotensi menghadirkan lebih banyak pertandingan yang timpang karena perbedaan kualitas antar negara sangat lebar. Kekhawatiran lainnya adalah munculnya laga-laga yang kurang kompetitif pada fase grup sehingga mengurangi intensitas yang selama ini menjadi ciri khas Piala Dunia. Beberapa pengamat bahkan menyebut format lama 32 tim sebagai formula yang sudah ideal dan lebih kompetitif. Penambahan jumlah tim secara masif ini terkesan sangat dipaksakan dan mengorbankan kualitas demi kuantitas. Dengan 48 tim, fase grup menjadi sangat gemuk. Kualitas kompetisi di babak awal pun terasa merosot tajam karena ketimpangan kualitas antar negara yang terlalu jauh. Pertandingan-pertandingan di fase grup yang biasanya menyajikan tensi tinggi dan persaingan sengit, hal ini dapat menurun. Ada pula yang menilai kebijakan penambahan peserta lebih menguntungkan federasi-federasi kecil yang memiliki hak suara dalam FIFA, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik perluasan turnamen tersebut. Jika kalian mengira status sebagai pesepak bola internasional jaminan akan mendapatkan karpet merah saat memasuki negara tuan rumah, kalian salah besar. Amerika Serikat sebagai salah satu pemegang kendali utama turnamen ini justru menerapkan kebijakan keamanan dan imigrasi yang luar biasa ketat, kaku, dan cenderung paranoid. Akibatnya, alih-alih menyambut para tamu dengan hangat, bandara-bandara di Amerika Serikat justru berubah menjadi tempat interogasi yang menegangkan bagi para atlet dan ofisial tim. Salah satu insiden yang memicu kritik publik sepak bola internasional adalah apa yang dialami oleh delegasi timnas Irak. Sesampainya di Bandara Amerika Serikat, salah satu bintang timnas Irak, striker sekaligus kapten timnas Ayman Hussein, ditahan dan diinterogasi selama hampir 7 jam oleh pihak imigrasi di Bandara Internasional Chicago, Amerika Serikat. Ia harus tertahan di pos imigrasi dan menjalani proses pemeriksaan serta interogasi yang kurang masuk akal. Bayangkan, seorang atlet profesional yang datang dengan paspor resmi dan visa olahraga, kelelahan setelah penerbangan panjang, harus duduk berjam-jam di ruang interogasi layaknya seorang buronan. Nasib lebih apes lagi menimpa fotografer resmi timnas Irak Talal Salah yang dideportasi dari Amerika setelah ditahan selama 13 jam di bandara. Ia tidak diberi izin masuk ke Amerika dan langsung dipulangkan kembali ke Irak. Hal ini tentu saja dapat mengacaukan operasional media internal timnas Irak yang ingin mendokumentasikan perjalanan bersejarah mereka di Piala Dunia.
Kejadian serupa dengan atmosfer yang berbeda juga harus dialami oleh skuad tim nasional Uzbekistan dan Senegal ketika mereka mendarat di New York. Begitu menginjakkan kaki di bandara, seluruh anggota tim langsung dihadapkan pada prosedur security check yang ketat bak kriminal. Mereka diperiksa dengan detail, bahkan hingga menggunakan anjing pelecak dengan cara yang dianggap sangat tidak sopan untuk skala tamu negara. Para pemain dan staf Uzbekistan diperiksa dengan tubuh mereka di-scan dengan metal detector di luar stadion. Kemudian mereka diminta untuk menempatkan tas-tasnya di aspal dan diendus oleh anjing pelecak. Sama seperti halnya dengan tim Senegal, ketika tiba di Bandara San Antonio, para pemain Senegal bahkan diperiksa di pinggir landasan. Seluruh tubuh para pemain diperiksa oleh metal detector. Peristiwa ini langsung viral dan memicu gelombang kecaman global. Banyak pihak yang menilai bahwa pemeriksaan ekstrim ini sudah mengarah pada tindakan diskriminasi dan stereotip negatif terhadap negara-negara tertentu. Permasalahan pada sistem imigrasi Amerika Serikat tidak berhenti pada para pemain saja, melainkan juga menyasar perangkat pertandingan resmi yang ditunjuk oleh FIFA. Seorang wasit profesional asal Somalia, Omar Artan, ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat menjelang turnamen dimulai. Otoritas imigrasi AS menolak memberikan izin masuk bagi sang pengadil lapangan tersebut. Artan sempat ditahan dan menjalani interogasi intensif selama 11 jam oleh pihak keamanan AS, sebelum akhirnya dipulangkan paksa melalui penerbangan menuju Turki. Otoritas AS mengklaim adanya indikasi keterkaitan Artan dengan jaringan organisasi teror, namun tanpa membeberkan bukti-bukti konkret ke publik. Sekembalinya ke Somalia, Artan langsung disambut bak pahlawan oleh masyarakat setempat. Perlakuan diskriminatif yang menimpa wasit terbaik Afrika tersebut langsung memicu gelombang kecaman secara global. Kepala Hak Asasi Manusia PBB bahkan secara terbuka mengecam kebijakan imigrasi AS yang dinilai mencederai sportivitas dunia. Penolakan ini membuat FIFA berada dalam posisi yang sangat canggung dan serba salah. Bagaimana mungkin seorang wasit resmi yang sudah dipilih melalui seleksi ketat global untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia justru tidak bisa bekerja karena dilarang masuk oleh negara penyelenggara? FIFA akhirnya mengambil keputusan bahwa wasit tersebut tetap akan menerima bayaran gaji penuh walaupun tidak memimpin pertandingan. Sepak bola selalu didengungkan sebagai alat pemersatu bangsa yang harus bebas dari intervensi politik. Namun pada kenyataannya, tensi geopolitik yang panas antara Amerika Serikat dan Iran terbukti gagal diredam dan justru merembet langsung ke dalam persiapan turnamen. Hubungan diplomatik yang buruk antara kedua negara ini menciptakan tembok besar yang menghambat keikutsertaan delegasi Iran secara utuh. Jelang bergulirnya kompetisi, tim nasional Iran harus menghadapi kenyataan pahit bahwa proses pengajuan visa mereka dihambat secara masif oleh pemerintah Amerika Serikat. Masalah administrasi menjadi tantangan tersendiri bagi tim Iran dibandingkan dengan peserta lainnya. Selain itu, hal yang sangat menyulitkan lagi, tim Iran dilarang untuk tinggal di Amerika, sehingga setelah pertandingan mereka harus langsung kembali ke Meksiko. Iran diketahui bermarkas di Tijuana, Meksiko setelah membatalkan rencana pemusatan latihan di Arizona AS akibat kekhawatiran terkait visa dan faktor keamanan. Akibatnya, para pemain harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari Tijuana menuju Los Angeles, melewati pemeriksaan imigrasi yang panjang sebelum menjalani sesi latihan dan pertandingan. Setelah laga usai, rombongan tim juga disebut harus langsung kembali tanpa waktu pemulihan yang memadai. Rencana awal untuk menjadikan Tucson, Arizona sebagai base camp batal. Sebagai gantinya, tim berpindah ke Tijuana, Meksiko yang kemudian menjadi rumah sementara mereka selama Piala Dunia. Pilihan home base itu tak lumrah sebab semua pertandingan Iran dilangsungkan di AS, tepatnya di Los Angeles dan Seattle. Saat menjalani laga pertama, perjalanan dari Tijuana, perjalanan menuju Los Angeles bukan tanpa hambatan. Tim harus terbang dan menghabiskan total waktu sekitar 5 jam, yang mencakup dengan proses imigrasi dan pemeriksaan yang memperpanjang waktu tempuh. Setelah pertandingan selesai, mereka langsung kembali lagi ke Meksiko pada malam hari. Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi pun mengeluhkan terkait hal ini. Seharusnya besok pagi pemulihan dan kemudian kembali ke Tijuana, kemudian kembali lagi ke LA, tetapi sekarang kami harus kembali, ujarnya.
Timnas Iran sedang menjalani Piala Dunia dengan kondisi yang jauh dari ideal. Beberapa anggota delegasi, termasuk pejabat federasi, staf media, hingga petugas keamanan, dilaporkan terkendala urusan visa sehingga tidak bisa masuk ke AS. Kondisi itu memaksa tim bekerja dengan struktur yang tidak lengkap sejak hari pertama. Bahkan untuk urusan paling dasar seperti tempat tinggal dan perjalanan, Iran harus melakukan penyesuaian berulang. Dampak dari penolakan visa ini sangat masif bagi persiapan internal tim. Dari kasus Iran ini menunjukkan bahwa sepak bola yang seharusnya menjadi tempat persahabatan antar bangsa justru dijadikan alat sandera politik yang sangat tidak sportif. Jika di Amerika Serikat masalah utamanya adalah paranoia keamanan dan birokrasi, maka di Meksiko masalahnya bergeser ke arah konflik sosial ekonomi dan ketidaksiapan infrastruktur penunjang. Menjadi tuan rumah Piala Dunia membutuhkan dana yang luar biasa besar, dan hal inilah yang memicu sumbu kemarahan rakyat lokal di Meksiko. Menjelang kick-off turnamen, situasi di beberapa kota penyelenggara di Meksiko justru memanas akibat aksi unjuk rasa besar-besaran. Ribuan guru dan pekerja sektor publik turun ke jalan-jalan protokol, melakukan aksi blokade total terhadap akses jalan menuju stadion-stadion utama yang akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia. Para demonstran memprotes kebijakan pemerintah Meksiko yang rela menggelontorkan dana raksasa demi kemewahan proyek Piala Dunia dan fasilitas FIFA, sementara kesejahteraan rakyat kecil, khususnya gaji para guru, diabaikan dan tidak kunjung dinaikkan. Dengan membawa spanduk bertuliskan slogan-slogan menohok, sempat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Konflik ini memberikan perspektif bahwa di balik gemerlapnya pesta sepak bola, ada jeritan masyarakat lokal yang merasa dikorbankan demi gengsi kosmetik. Beralih dari masalah sosial ke masalah teknis fasilitas, tim nasional Jepang harus menerima kenyataan pahit yang sangat mengejutkan ketika mereka tiba di markas latihan mereka di Monterrey, Meksiko. Skuad samurai biru yang dikenal dengan standar profesionalisme super tinggi dibuat melongo saat melihat kondisi lapangan latihan yang disediakan oleh panitia setempat. Dari media yang tersebar memang kondisi lapangan kurang rata. Ada banyak tambalan di sejumlah bagian lapangan. Para pemain Jepang tampak harus berhati-hati menuruni akses menuju lapangan yang curam dan berbatu yang cukup membahayakan pemain. Di media sosial, kondisi ini ramai dihujat, bahkan mungkin ada yang menyamakan dengan lapangan Tarkam di Indonesia. Fasilitas yang buruk ini tidak hanya menghambat latihan, bahkan mungkin dapat menyebabkan resiko cedera yang sangat tinggi bagi para pemain. Lain halnya dengan tim nasional Inggris, berkali-kali mereka mendapati beberapa hal yang kurang menyenangkan. Skuad Tiga Singa mengalami rentetan kejadian buruk yang bertubi-tubi sejak pertama kali mereka menginjakan kaki di kamp pelatihan mereka. Masalah yang mereka hadapi bukan lagi sekedar urusan taktik di atas lapangan, melainkan ancaman keselamatan nyawa yang datang dari faktor eksternal dan alam. Hal buruk pertama datang dalam bentuk aksi kriminalitas. Sebagian besar perlengkapan latihan dan logistik utama tim raib akibat dugaan aksi pencurian di Kansas City. Insiden kriminal tersebut teridentifikasi terjadi saat seluruh peralatan krusial tim sedang dipindahkan dari markas pra-turnamen mereka di Florida menuju kamp latihan resmi di Swope Soccer Village, Missouri. Ketika sebuah van logistik tiba untuk melakukan proses pembongkaran muatan, tim ofisial pun terkejut dengan kondisi kargo yang berantakan dan sebagian besar properti berharga tidak lagi berada di tempatnya. Barang-barang yang raib di gondol pencuri dari muatan tersebut mencakup ratusan pasang sepatu bola sepak bola milik para pemain, paket bola resmi turnamen dari FIFA, hingga berbagai ornamen perlengkapan latihan taktik utama tim. Situasinya bahkan dilaporkan sangat ironis, di mana hanya ada satu buah bola yang tersisa di dalam van dari seluruh muatan yang dibawa dalam pengiriman tersebut. Insiden yang sempat disebut sebagai perampokan dalam perjalanan ini melibatkan hilangnya perlengkapan senilai lebih dari 18.000 dolar AS atau sekitar 320 juta rupiah. Untungnya pencuri berhasil ditangkap dan barang yang dicuri dapat diamankan. Selain pencurian, terjadi juga insiden penembakan di sekitar markas latihan timnas Inggris. Penembakan terjadi di Trust Avenue, Kansas City yang menyebabkan 9 orang terluka. Kemudian persiapan timnas Inggris menuju Piala Dunia 2026 dikejutkan dengan kamp latihan sementara The Three Lions di Florida, Amerika Serikat yang ikut merasakan guncangan gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang berpusat di lepas pantai Kuba.
Getaran gempa tersebut dirasakan hingga wilayah Orlando, kota yang akan menjadi lokasi pertandingan Inggris melawan timnas Costa Rica pada Rabu waktu setempat. Meski tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa, sejumlah bangunan di Orlando sempat dievakuasi sebagai langkah antisipasi. Sekarang, mari kita bahas masalah yang dirasakan dampaknya oleh para supporter sepak bola di seluruh dunia, yaitu kebijakan tiket yang diterapkan oleh FIFA. Piala Dunia adalah tentang supporter, tentang gemuruh suara ribuan orang di tribun yang membakar semangat para pemain. Namun, di edisi 2026 ini, masalah pada harga tiket yang terlalu mahal pun mencuat. Sejumlah tiket premium dilaporkan dijual dengan harga fantastis hingga lebih dari $30.000 atau sekitar 487 juta rupiah, memicu gelombang kritik dari para penggemar sepak bola. Kebijakan harga tiket FIFA justru menuai kontroversi. Banyak pihak menilai, turnamen yang seharusnya menjadi pesta rakyat kini semakin sulit dijangkau oleh supporter biasa. Meski demikian, FIFA membela kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa masih tersedia tiket dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Salah satu aturan teknis di lapangan yang paling memicu kritik adalah penerapan aturan water break atau jeda minum yang dimodifikasi pada turnamen kali ini. Di atas kertas, aturan jeda minum ini dibuat dengan niat mulia, yaitu untuk menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi para pemain yang harus bertanding di bawah sengatan cuaca musim panas yang ekstrim di beberapa wilayah Amerika Utara. Namun, dalam pelaksanaannya, aturan ini justru dikritik tajam karena dinilai telah disusupi oleh kepentingan komersial yang sangat kaku. Jeda minum yang seharusnya berlangsung singkat dan alami untuk urusan medis, justru sengaja diatur durasinya agar televisi pemegang hak siar bisa menyisipkan jeda iklan komersil di tengah-tengah pertandingan yang sedang berjalan live. Kebijakan ini memicu protes dari figur besar sepak bola, seperti bek tangguh Belanda Virgil van Dijk dan mantan pelatih legendaris Jurgen Klopp. Mereka mengkritik tajam bahwa water break kali ini sudah tidak murni lagi untuk urusan kesehatan pemain, melainkan murni demi memuaskan dahaga para sponsor. Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata bahwa ketika panggung sepak bola dikuasai oleh isu politik, ketidaksiapan fasilitas dan faktor finansial dapat mempengaruhi esensi keindahan dari The Beautiful Game itu sendiri dapat pudar secara perlahan. Pertandingan demi pertandingan di atas lapangan mungkin akan terus berjalan. Piala akan tetap diangkat oleh sang juara. Namun, isu-isu permasalahan yang kita bahas tadi tetap menjadi evaluasi untuk perayaan di masa depan. Oh ya, kalau kamu dukung tim negara mana?